John dan Miss Mike adalah pasangan sejoli yang baru saja menikah. Mereka pasangan yang bahagia dan tentunya Mr. John sangat mencintai istrinya. Terlihat dari pancaran kesedihan di wajahnya karena pada hari itu saat itu dia melapor kepada polisi jika istrinya telah diculik. Selesai melapor, dia pun bergegas pulang dan menunggu proses selanjutnya dari kepolisian. Akan tetapi dalam perjalanannya pulang, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dia pun mengecek, ternyata itu adalah pesan dari penculiknya. Ya benar, sudah dipastikan itu pesan dari penculiknya. Ternyata penculiknya meminta uang tebusan sebesar 100 juta kepada Mr. John dan memintanya untuk tidak melapor polisi atau nyawanya akan dalam bahaya. Ya, ancaman tersebut cukup membuat Mr. John panik dan menyanggupi permintaan penculik tersebut untuk membawakan uang pada hari yang telah ditentukan. Di sebuah gedung kosong, dia pun bertemu dengan penculiknya dan menyerahkan uangnya. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Dia masih harus menyanggupi tantangan dari penculik tersebut untuk mencari manakah istrinya dari ketiga orang tersebut. Jika melihat dari foto yang ada di dinding, bisakah kalian mencari manakah istri Mr. John? Dan inilah jawabannya. Istri Mr. John adalah orang yang berbaju ungu. Ya, sudah pasti cluenya adalah ada pada kalung yang dipakai istrinya dan juga rambutnya yang berwarna. Bagaimana? Apakah kalian sudah cukup teliti untuk mengeceknya? Kita lanjut lagi ke riddle selanjutnya ya. Di sebuah negeri antah berantah terdapat sebuah terowongan kuno yang terkenal sangat angker di negeri itu. Ya mungkin karena umurnya yang sudah lama. Terowongan panjang tersebut menembus sebuah gunung, di mana jika kita masuk dari ujung yang satu akan keluar dari ujung yang berikutnya. Dan lagi-lagi 3 orang gadis muda yang penasaran ingin mengecek apakah benar-benar berhantu terowongan tersebut. Melihat kondisi terowongan yang gelap, sebenarnya mereka sudah sangat ketakutan. Lalu salah satu di antara mereka berkata, jika mereka saling berpegangan tangan mungkin akan aman. Dalam kondisi gelap tidak mungkin akan terpisah. Dan teman-teman yang lainnya menyetujui ide tersebut dan lanjut untuk memasuki terowongan itu bersama-sama dengan berpegangan tangan. Lalu masuklah mereka bertiga dengan berpegangan tangan menyusuri lorong yang gelap tersebut untuk mencapai ujung dari terowongan yang ada di ujung gunung tersebut. Sesampainya di luar, terjadilah argumen di antara mereka yang telah berhasil melewati terowongan angker tersebut. Dan setelah mendengarkan argumen dari 2 gadis tersebut, salah seorang gadis seperti mendadak kaget. Adakah sesuatu yang aneh dari argumen mereka? Dan begini penjelasannya. Salah seorang gadis berkata jika dia beruntung berada di tengah, sehingga dia tidak merasa takut untuk keluar dari terowongan tersebut. Dan tiba-tiba, gadis berkacamata tersebut langsung menyaut jika dia juga beruntung. Sama seperti yang dirasakan oleh gadis yang berada di tengah tersebut. Padahal jumlah mereka cuma 3 orang. Seharusnya hanya ada 1 orang yang di tengah. Lalu bagaimana sang gadis berkacamata tersebut berkata jika dia juga merasakan hal yang sama dengan yang ada di tengah? Siapakah yang menggandeng dirinya di sebelah kirinya? Ternyata mungkin terowongan tersebut benar-benar angker. Ya, mereka tidak menyadarinya. Oke, kita lanjut ke riddle berikutnya. Siang itu kantor polisi mendapatkan laporan jika telah terjadi pencurian emas batangan. Sang pelapor mengatakan jika pencurinya akan kabur ke luar negeri. Lalu polisi pun berinisiatif untuk mengadang pencurinya di bandara.
Dalam laporannya diperkirakan pencuri tersebut akan pergi ke luar negeri dan dengan ciri-ciri membawa koper. Saat polisi mulai mengecek, ada seseorang yang begitu mencurigakan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Polisi pun menunggu orang tersebut menaruh kopernya di tempat pengecekan barang. Dan ketika polisi mengecek isi dari koper tersebut, ya ternyata isinya adalah barang-barang traveling biasa. Kita salah orang, ketus polisi tersebut. Dia pun mempersilahkan pria tersebut untuk mengambil kopernya kembali. Akan tetapi, ketika pria tersebut mengambil kopernya dan beranjak untuk pergi dari tempat itu, tiba-tiba polisi langsung yakin jika dialah pencurinya. "Hei, jangan bergerak!" Polisi itu pun langsung menangkap pria tersebut. Yang jadi pertanyaan, kenapa polisi tersebut langsung menangkap pria itu? Padahal ketika dicek kopernya hanya berisi peralatan traveling biasa. Dan begini penjelasannya. Isi dari koper itu sangatlah ringan, tetapi kenapa pria tersebut membawanya dengan dua tangan? Seperti membawa tas dengan beban yang sangat berat. Dan dari cara dia berjalan pun seperti orang yang membawa beban berat. Ya, karena dia menyembunyikan banyak emas batangan di kopernya. Dan polisi pun langsung berspekulasi, pasti orang tersebut menyembunyikan banyak emas di dalam koper itu. Oke, lanjut lagi ke riddle berikutnya. Kita refresh otakmu sejenak dengan pertanyaan-pertanyaan teka-teki berikut. Cobalah untuk berpikir dengan cepat. Aku punya 3 hati tapi tidak pernah hidup. Siapakah aku? Jawabannya adalah kartu as hati. Aku makin basah jika kamu mencoba mengeringkan. Siapakah aku? Jawabannya adalah handuk mandi. Orang membeliku untuk dimakan, tapi aku tidak pernah dimakan. Siapakah aku? Jawabannya adalah piring, tapi bukan piring terbang loh. Aku adalah ikan yang sangat terkenal. Siapakah aku? Dialah bintang laut. Aku bisa ditemukan di air, tapi aku tidak pernah basah. Siapakah aku? Jawabannya adalah refleksi bayangan di air. Aku bisa keliling dunia hanya dengan berdiam di pojokan. Siapakah aku? Temanmu diculik oleh seorang profesor psikopat yang sangat jahat. Takut akan dijadikan eksperimen, kamu pun berusaha menyelamatkannya. Tapi profesor telah mengacak pintunya sehingga kamu bingung bagaimana letak posisi warna yang sesungguhnya dan di mana letak temanmu disekap.
Dan ternyata ada seorang penjaga yang baik hati memberimu petunjuk posisi pintu yang sebenarnya. Dan begini petunjuknya. Pintu merah letaknya di sebelah kiri pintu tempat temanmu disembunyikan. Pintu putih berada di tengah. Pintu biru tidak berada di kedua ujung manapun. Pintu hijau berjarak 2 pintu dari pintu tempat temanmu disembunyikan. Dan pintu kuning berdekatan dengan pintu tempat temanmu disembunyikan. Dari petunjuk yang diberikan oleh penjaga itu, bisakah kamu menebak bagaimana posisi pintu yang sebenarnya dan di mana tempat temanmu berada? Dan begini jawabannya. Jika kalian mengikuti petunjuknya satu persatu, maka posisi pintu yang benar adalah seperti ini. Dan temanmu berada di pintu berwarna biru.